Bab 1325. Maju dan mundur bersama, hidup dan mati bersama. Bunuh. Awalnya, Mileye tidak ingin membunuhnya karena dia takut membuat masalah bagi Saphira Mu. Tapi kemudian dia berubah pikiran. Karena dia menemukan bahwa meskipun dia tidak membunuhnya, apakah wanita ini akan melepaskannya begitu saja? Wanita ini tidak akan pernah melepaskannya. Karena itu, kenapa tidak membunuhnya saja? Membunuh satu adalah satu. Setelah Mileye menikam Tuan Putri ke-6 hingga tewas dengan satu pedang, dia langsung mengeluarkan pedang penakluk jiwa dan menusukkannya ke tubuh Tuan Putri ke-6. Dalam sekejap jiwa Tuan Putri ke-6 langsung terserap. Melihat jiwa Tuan Putri ke-6 terserap, raut wajah semua peng dunia bawah di arena tiba-tiba berubah. Mileye ini benar-benar membunuh Tuan Putri ke-6 Daoting. Tidak hanya membunuh, tetapi bahkan menyerap jiwanya. Ini bukan kata hebat biasa. Tidak jauh dari situ, Raja Dunia Bawah melirik Saphira Mu dan diam saja. Pada saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Apakah wanita di depannya ini sangat percaya diri? Atau apakah dia sama sekali tidak memahami Daoting? Harus dikatakan keduanya sangat mungkin. Jika wanita ini tahu tentang Daoting, mungkin dia tidak akan bertindak begitu kejam. Tidak peduli bagaimanapun juga, Daoting pasti tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah. Namun, semuanya masih belum berakhir. Saphira Mu memandang Raja Tao Qingming, yang berkata dengan pelan, "Yang mulia sangat berani. Aku harap Yang mulia tidak menyesalinya." Setelah berbicara, lambat laun dia menjadi ilusi. Dia tidak memilih untuk bertarung, karena dia tidak yakin dia bisa menang. Dan juga sama sekali tidak perlu bertarung, karena seseorang dari Daoting akan mengurus wanita ini. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memberitahu Daoting. Di samping Saphira Mu, Mileye berkata dengan suara yang dalam, dia seharusnya pergi untuk memanggil orang. Saphira Mu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku memang sengaja membiarkannya melakukan seperti itu." Mileye melirik Saphira Mu, "Kak Saphira, apakah Daoting sangat hebat?" Saphira Mu tertawa, "Hanya seperti itu, Mileye." Saat ini, Saphira Mu melirik Mileye. Saat ini, Mileye memiliki rambut putih, wajah tua, bahkan tubuhnya lebih rusak, mengenaskan itu. Saphira Mu dengan ringan membelai rambut putih Mileye yang seperti salju, dan berkata dengan lembut, "Kamu benar-benar sangat bodoh." Saat berbicara, dia melihat ke arah Master Dunia Bawah di arena. Dia melebarkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, raut wajah para Master Dunia Bawah di arena berubah drastis. Saat ini, Saphira Mu tiba-tiba mendongak. Seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di langit di atas kota Fedu, dan saat berikutnya, pria paruh baya ini sudah muncul di depan Saphira Mu. Melihat orang itu datang, semua Master Dunia Bawah yang berada di arena buru-buru memberi hormat. "Kami memberi salam pada penguasa dunia bawah." Pria paruh baya di depan adalah penguasa dunia bawah. Penguasa dunia bawah melirik Mileye, lalu ke Saphira Mu, "Kalian pergilah." Mendengar ini, para Master Dunia Bawah di arena saling memandang dengan cemas. Membiarkan Mileye pergi dengan begitu saja. Saphira Mu tersenyum dan berkata, "Aku masih belum ingin pergi." Penguasa dunia bawah memandang Saphira Mu, "Paling lama orang dari Daoting akan datang dalam setengah jam lagi." Saphira Mu mengangguk, "Aku akan menunggu mereka di sini." Penguasa dunia bawah terdiam. Pada saat ini, pedang di tangan Saphira Mu tiba-tiba terbang keluar, dan saat berikutnya, kepala-kepala beterbangan di lapangan. Di kejauhan, penguasa dunia bawah sedikit mengernyit. Saat berikutnya,
dia melebarkan telapak tangannya, dan dalam sekejap rantai besi hitam langsung mengunci cahaya pedang. Penguasa dunia bawah memandang Saphira Mu, jika kalian berdua pergi sekarang, aku tidak akan campur tangan dalam masalah antara kalian berdua dengan Dao Ting. Saphira Mu tiba-tiba menunjuk. Cahaya pedang tiba-tiba bergetar hebat, kemudian, rantai besi hitam langsung terputus, dan tombak cahaya pedang tombak panjang langsung menuju penguasa dunia bawah. Penguasa dunia bawah sedikit mengernyit, dan menekan telapak tangannya ke depan dengan ringan. Dengan tekanan ini, energi yin dan energi kematian yang tak terhitung jumlahnya langsung berkumpul di telapak tangannya. Pedang tiba. Di bawah tatapan semua orang yang terheran-heran, penguasa dunia bawah mundur ribuan kaki dalam sekejap. Satu tebasan pedang memukul mundur penguasa dunia bawah. Saphira Mu memandang Mileye dan menyeringai, siapapun yang menyakitimu di sini harus mati. Saat suara itu turun, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit ganas. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat sambil memegang pedang. Dalam sekejap, pedang menembus seorang master alam kebenaran Taoisme. Master alam kebenaran Taoisme bahkan masih belum bereaksi. Setelah master dunia bawah ini dibunuh, Saphira Mu muncul di depan master dunia bawah lainnya. Cahaya pedang berkedip, kepala jiwa hantu terbang keluar. Di kejauhan, penguasa dunia bawah sedikit menyipitkan matanya, dan tiba-tiba merentangkan tangan kanannya. Saat berikutnya, dia mengepalkannya dengan erat, lalu meninju keluar. Jejak tinju hitam yang kuat menyapu melintasi lapangan. Di jejak tinju hitam ini, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meraung. Di kejauhan, Saphira Mu tiba-tiba berhenti, tanpa menoleh, dia menusuk ke belakang dengan pedang. Tinju hitam itu terpaksa berhenti seketika, dan saat berikutnya, tinju hitam itu hancur berkeping-keping. Saphira Mu membelakangi penguasa dunia bawah dan menebas dengan pedang. Sebuah energi pedang menerobos dan pergi. Pupil penguasa dunia bawah tiba-tiba menyusut, dan menghilangkan tangannya. Penguasa dunia bawah mundur lagi dalam sekejap. Dan ketika dia berhenti, di langit yang jauh, lebih dari 30 master alam kebenaran Taoisme semuanya dibunuh. Bahkan kaisar hantu 10 penjuru itu juga dibunuh. Semuanya dengan satu tebasan pedang. Hanya satu tebasan pedang. Perlu disebutkan bahwa Saphira Mu menggunakan pedang penakluk jiwa, jadi setiap kali dia membunuh master dunia bawah, pedang penakluk jiwa ini akan menyerap jiwa mereka. Di sisi lain, Jemno memandang Saphira Mu, tenggorokannya bergerak, dia berjalan ke arah Mileye dan berkata, "Hei, saudara, kakakmu ini sangat hebat, apakah dia masih kekurangan seorang adik laki-laki? Bagaimana jika aku juga memanggilnya kakak?" Mileye berkedip, lalu dengan ringan menepuk bahu Jemno, "Jika kamu menganggapku sebagai kakak tertua, maka kamu adalah adik laki-lakiku, apakah kamu mengerti maksudku?" Jemno menggelengkan kepalanya, "Aku lebih tua darimu. Kamu harus memanggilku kakak." Mileye memandang Jemno, "Apakah kamu yakin?" Kelopak mata Jemno berkedut, "Tidak yakin. Biarkan aku memikirkannya." Melihat ekspresi Mileye, dia merasa sedikit ketakutan. Sial, orang ini adalah orang yang tidak menganggap penting nyawa seseorang. Menjadi kakak laki-lakinya. Ditakutkan dirinya akan ditipu sampai mati. Mileye hendak berbicara, ketika Saphira Mu tiba-tiba muncul di depannya. Dia menyerahkan pedang penakluk jiwa pada Mileye, pedang ini akan menjadi lebih kuat. Mileye terdiam. Sebenarnya dia juga merasa sangat terkejut saat ini. Dalam waktu singkat tadi, Saphira Mu memenggal lebih dari 30 master alam kebenaran Taoisme. Seberapa menakutkan ini. Dan dengan keadaan di mana penguasa dunia bawah juga menyerangnya.
Mileye mengambil alih pedang penakluk jiwa, dan berkata, Kak Saphira, sebenarnya seberapa kuat dirimu? Saphira-mu tersenyum kecil, tidak terlalu kuat, setidaknya, aku tidak bisa mengalahkan Lydia-mu. Mileye hampir pingsan. Lydia. Kak Saphira bertengkar dengan Lydia. Namun, Mileye tiba-tiba menyadari suatu hal, yaitu Kak Saphira sudah sangat menakutkan, tapi masih tidak bisa mengalahkan Lydia. Jadi seberapa kuat Lydia? Mileye tidak bisa membayangkannya. Saat ini, Saphira-mu tiba-tiba berkata, buka mulutmu. Mileye membuka mulutnya tanpa sadar. Saphira-mu mengeluarkan botol hijau dan membukanya, lalu dia menuangkan semua air suci Huangquan ke dalam mulut Mileye. Raut wajah Mileye berubah drastis, dan hendak memuntahkannya, tetapi dipelototi oleh Saphira-mu, telan. Mileye tersenyum kecut, tapi tidak menelan. Saphira-mu menggelengkan kepalanya, air suci Huangquan ini tidak berguna bagiku. Mileye sedikit mengernyit, pada saat ini, Saphira-mu menunjuk dadanya, dan air suci Huangquan di mulut Mileye langsung ditelan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Kak Saphira, sebenarnya luka apa yang kamu dapatkan? Saphira-mu berkata sambil tersenyum, yang kuderita bukanlah luka, tapi tanggung jawab, dan tanggung jawab ini menjebakku. Mileye masih ingin bertanya, tapi Saphira-mu tiba-tiba tertawa, berhenti bertanya. Kamu akan segera tahu di masa depan. Mileye terdiam. Saphira-mu menoleh dan melihat sekeliling, kemudian berkata dengan pelan, apakah kamu ingat apa yang kukatakan? Bahkan aku sendiri juga tidak ingin memprovokasi dunia bawah ini. Mileye mengangguk, maaf. Saphira-mu tersenyum dan berkata, ketika aku pertama kali mendengar bahwa kamu datang ke dunia bawah, aku merasa sangat kecewa, sangat kecewa. Karena aku pikir kamu tidak takut pada semua hal, jadi berani datang ke dunia bawah. Aku tidak menyangka kamu datang demiku. Saat berbicara tentang ini, dia melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, meskipun kamu datang ke sini untukku, aku masih harus mengatakan bahwa kamu benar-benar bodoh. Mileye sedikit mengangguk, aku hanya ingin melakukan sesuatu untukmu. Saphira-mu tertawa kecil dan berkata, bodoh, apakah kamu tahu bahwa jika aku terlambat satu langkah, kamu akan mati? Mileye tersenyum pahit, aku bisa saja keluar, benar, tapi aku tidak menyangka wanita itu akan tiba-tiba datang. Jika bukan karena wanita Daoting itu, dia benar-benar sudah keluar dari tempat ini. Saphira-mu memandang Mileye, aku memilihmu dan membantumu, tapi aku sebenarnya ingin memanfaatkanmu, apakah kamu mengerti? Mileye terdiam. Saphira-mu berkata lagi, apakah layak bekerja keras untuk seseorang yang memanfaatkanmu? Mileye memandang Saphira-mu dan berkata sambil tersenyum, Kak Saphira. Kak Saphira. Panggilan Kak Saphira ini bernilai ribuan kata. Saphira-mu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dasar kamu bajingan. Saat berbicara, dia dengan lembut mengusap kepala Mileye, kamu benar-benar sangat jelek sekarang, sembuhkan lukamu dengan cepat dan kembalikan penampilan aslimu. Mileye duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. Saat ini, Jemno buru-buru berkata, kakak, apakah kamu masih kekurangan seorang adik laki-laki? Saphira-mu melirik Jemno, dan saat berikutnya, dia melambaikan tangan kanannya. Jemno langsung dipukul mundur sejauh ratusan meter, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Mileye. Di tanah, Jemno meratap, kenapa ini? Di kejauhan, penguasa dunia bawah tiba-tiba berkata, 5 dimensi Tiandao, apakah pantas melakukan ini untuk manusia? Jelas, dia sudah mengetahui identitas Saphira-mu.
Saveramu memandang penguasa dunia bawah, dan penguasa dunia bawah berkata, kamu seharusnya mengetahui betapa kuatnya Daoting itu. Saveramu tersenyum dan berkata, aku tidak peduli. Yang kupedulikan sebenarnya sangat sedikit. Dulu hanya ada satu hal, tapi sekarang ada satu hal lagi. Salah satunya adalah alam semesta yang kujaga, dan satunya adalah orang ini. Penguasa dunia bawah berbisik, semoga berhasil. Setelah berbicara, dia mundur perlahan. Pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari ruang hampa. Melihat pemandangan ini, ekspresi Mileye berubah, dan hendak berdiri, ketika Saveramu tiba-tiba berkata, sembuhlah dengan baik. Mileye memandang Saveramu. Saveramu mengambil pedang penakluk jiwa Mileye. Dia memandang Mileye, sudut mulutnya sedikit terangkat. Hanya ada 3 orang yang bisa membunuhku, tapi sayangnya, ketiga orang ini adalah semua berada di satu pihak denganmu. Bukankah aku sangat hebat? Haha. Mileye tidak tertawa, karena dia menemukan tubuh Saveramu jelas bermasalah. Tubuhnya sedang berubah menjadi ilusi. Mileye berdiri dengan paksa, dia berjalan ke sisi Saveramu, lalu meraih tangan Saveramu, menyeringai, maju dan mundur bersama, hidup dan mati bersama. Bersambung.